Assalamualaikum, kembali lagi di dapur Mami Kece. Di video ini saya masih membuat resep roti dengan metode sponge and dough atau biang dengan isian dan bentuk yang berbeda. Yuk teman-teman yang masih berproses menghasilkan roti yang tidak hanya enak namun tampilan luarnya juga cantik, tetap semangat dan tidak berhenti untuk mencoba sampai berhasil. Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari dapur Mami Kece. Langkah pertama, kita akan membuat adonan biangnya. Pertama, masukkan tepung protein tinggi, kemudian masukkan ragi instan. Aduk hingga bahan kering tercampur rata, kemudian masukkan air hangat. Penggunaan air hangat bertujuan untuk mempercepat proses fermentasi pada adonan biangnya. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Seperti yang kalian lihat, adonannya jauh lebih basah dan cair dikarenakan saya salah menakar jumlah air. Nah, teman-teman, kalau punya pengalaman seperti ini, adonannya jangan diulang, tapi tetap dilanjutkan. Untuk pembuatan adonan utamanya, nanti kita akan mengurangi jumlah airnya. Istirahatkan biang selama 3 jam agar rasa fermentasinya pada rotinya lebih kuat lagi. Langkah selanjutnya yaitu membuat adonan utama. Yang pertama dimasukkan adalah tepung protein tinggi. Di sini saya menggunakan mixer untuk memudahkan proses pengulenan. Kemudian masukkan gula pasir, susu bubuk, lalu ragi instan. Sebelum bahan cairnya masuk, aduk rata bahan keringnya. Kemudian bahan berikutnya yaitu masukkan telur, susu cair, dan air dingin. Uleni hingga setengah kalis menggunakan kecepatan rendah. Kemudian masukkan margarin dan garam. Uleni kembali hingga rata, kemudian masukkan adonan biangnya. Uleni dengan kecepatan sedang hingga adonan kalis. Nah, teman-teman, adonannya ternyata masih basah. Walaupun takaran airnya sudah dikurangi, tapi adonannya belum bisa dibentuk. Ini terjadi karena waktu di awal pembuatan biang, air yang dimasukkan terlalu banyak. Di sini saya akan kembali menyalakan mixer dengan kecepatan rendah, lalu ditambahkan tepung lagi hingga adonannya tidak basah. Bisa dicek sesekali kalau adonannya sudah tidak lengket, artinya tepungnya sudah cukup. Setelah diuleni selama kurang lebih 12 menit, adonannya sudah kalis. Bisa dilihat dengan cara melebarkan adonan seperti ini. Kalau tidak mudah robek, artinya adonan sudah kalis elastis. Istirahatkan adonan selama 5 menit untuk melenturkan teksturnya agar lebih mudah dibentuk. Potong timbang adonan. Di sini saya mau buat 3 jenis berat adonan. Yang pertama untuk roti kasur, per adonannya 35 gram, sebanyak 16 biji untuk loyang ukuran 20. Nah, ini udah selesai dibagi, lalu diistirahatkan selama 15 menit. Yang kedua, roti manis isi keju ukuran 40 gram. Kemudian yang ketiga, roti manis isi coklat ukurannya 50 gram. Dan sisanya untuk loyang roti sobek. Setelah selesai diistirahatkan, rounding kembali adonan roti sobek yang beratnya 35 gram. Lalu masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi margarin dan dialasi kertas roti. Kemudian istirahatkan kembali selama kurang lebih 60 menit. Berikutnya adonan yang 40 gram diisi keju manis. Seperti biasa saya pakai campuran keju cheddar, gula pasir, dan margarin. Untuk adonan kedua, saya beri jarak 15 menit setelah loyang pertama sudah melalui proses proofing. Untuk menandai isian keju, taburkan parutan keju di atas adonan. Adonan berikutnya yang 50 gram diisi meses atau bisa juga diganti selai coklat. Taburkan meses di atasnya untuk menandai isian coklat.
Nah, ini semua sudah selesai, sudah siap dipanggang. Untuk loyang pertama, roti sobek sudah difermentasi selama 60 menit dan sudah diolesi susu cair. Kemudian dilanjutkan loyang berikutnya, roti isian coklat, roti isian keju, dan yang loyang warna hitam, roti isian keju dan coklat campur ya. Kemudian yang terakhir nanti untuk loyang roti sobek. Panggang di oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu selama 12 hingga 15 menit menggunakan api atas bawah di suhu 180 derajat atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Segera olesi permukaan roti dengan margarin agar tampilan rotinya mengkilap. Keluarkan roti dari loyang, kemudian diamkan hingga suhu ruang, lalu roti siap disantap. Rotinya sudah jadi nih, hasilnya jadi banyak ya. Tekstur rotinya lembut, ada aroma fermentasinya yang membuat rotinya jadi berasa roti jadul yang gak ngebosenin. Untuk mempertahankan tekstur roti yang lembut, baiknya simpan roti dalam wadah tertutup atau dikemas dalam plastik, tentunya setelah suhu roti tidak panas lagi. Nah, ini yang roti sobek polos, saya belah dua, kemudian dioleskan selai durian, lalu tambahkan parutan keju supaya lebih mantap lagi. Untuk resepnya sudah pernah saya upload di short ya, jangan lupa ditonton untuk referensi kalian selai durian. Oke teman-teman, sekian video dari saya, semoga resepnya bermanfaat, selamat mencoba di rumah. Thank you for watching and I will see you guys on my next video.